Berdoa mulai. Selesai. Apa pelajaran hari ini? IPS. Materi tentang apa? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu? Lupa ya? Ya. Materi hari ini adalah tentang sumber daya alam. Baik, kalian ada yang tahu sumber daya alam itu apa sih? Ada yang tahu? Gak ada ya? Oke, sumber daya alam adalah semua yang ada di bumi secara alami yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Misalnya ada hewan, laut, tumbuhan, gas bumi, minyak bumi, pasir, bebatuan, air, emas, batu bara, dan sebagainya. Terus kalian ada yang tahu jenis-jenis sumber daya alam? Apa sih jenis-jenis sumber daya alam? Gak ada yang tahu? Oke, saya jelaskan ya. Sumber daya alam itu dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam hayati ada yang tahu pengertiannya? Oke, Ibu jelaskan ya. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, baik dari hewan maupun tumbuhan. Di sini kan ada dua sumber daya alam hayati, yaitu ada hewan dan tumbuhan. Nah, kalian ada yang tahu sumber daya alam hayati yang tumbuhan? Apa sih pengertiannya? Loh, tadi udah belajar apa belum? Belum? Belum. Oh iya. Baik, sumber daya alam hayati yang pertama adalah tumbuhan. Tumbuhan adalah sumber daya alam hayati yang dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tumbuhan dapat dimanfaatkan mulai dari bagian akar hingga buahnya. Nah, di sini macam-macam bahan olahan dari tumbuhan. Yang pertama adalah bahan pangan. Bahan pangan ini dapat dimanfaatkan dari mata pencaharian petani. Seperti apa yang ada di sawah itu, apa ya tanamannya? Pari ya, terus jagung, kubis ya. Intinya sayuran ya. Petani itu sebagian besar menanam. Yang sekarang itu petani biasanya menanam apa saja sih? Jagung, padi, cabai. Oh ya, pokok itu yang termasuk tumbuhan dari bahan pangan yang diperoleh dari petani. Petani itu biasanya bercocok tanam di mana sih? Oh iya, pintar. Oke, terus yang kedua adalah bahan sandang. Tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuat makanan. Seperti pohon randu dapat diambil seratnya untuk dijadikan benang-benang, dari benang dijadikan kain, kemudian kain dijadikan menjadi baju. Itu termasuk sandang. Tadi kalau pangan itu apa tadi? Dari mana? Dari sawah. Ya, yang termasuk apa? Padi, jagung, sayuran, seperti itu ya. Kalau misalkan sandang itu seperti yang dipakai kita sehari-hari, pakaian kita, ini termasuk bahan sandang, seperti itu. Terus yang ketiga adalah peralatan rumah tangga. Peralatan rumah tangga itu seperti apa saja? Ada yang tahu? Meja, ya. Terus kursi. Terus kalau buat baju itu apa namanya? Ya, lemari, seperti itu. Terus yang keempat adalah produk kesehatan. Kalau jamu-jamu itu biasanya apa saja? Ada yang tahu? Nah, jamu kunyit, terus jamu kencur, jahe, terus temulawak. Terus kalau ada kan tanaman yang dibudidayakan dan dimanfaatkan sebagai bahan kosmetik. Seperti kalau buat rambut itu apa? Tanaman yang buat rambut biar rambut bisa lurus.
Iya, lidah buaya. Ya, lidah buaya. Terus ada yang buat masker itu, masker wajah itu apa namanya? Hah? Kopi ya, dari sari kopi. Terus sumber daya alam dari hewan. Sumber daya alam dari hewan dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia, mulai dari sandang, pangan, bahkan produk kecantikan. Terus manfaat dari sumber daya alam dari hewan yang pertama adalah bahan pangan. Bahan pangan itu bisa digunakan sebagai lauk pauk. Biasanya tuh kalau kita makan dari protein itu, protein harian itu biasanya dari hewan itu apa? Hewan apa yang kita makan? Ya, ayam. Terus sapi, terus ikan. Terus untuk bahan sandang seperti kulit hewan. Kulit hewan itu contohnya dibuat seperti apa? Baju. Ya, kalau baju itu lebih dominan ke kain dari ke tumbuhan. Kalau baju kain apa jaket kulit. Nah, itu dari hewan itu. Kulitnya itu dari hewan. Kalau jaket kulit. Terus yang ketiga adalah untuk kesehatan. Kesehatan kalau untuk mata itu berapa? Ayo, ada yang tahu kesehatan? Ya, tomat bisa. Ya, wortel. Ya, pintar. Terus sekarang sumber daya alam non hayati. Ada yang tahu pengertiannya? Gak ada yang tahu. Oke, sumber daya alam non hayati berasal dari benda mati atau benda tak hidup, seperti bahan bangunan, peralatan rumah tangga. Kalau bahan bangunan itu apa saja sih? Ada yang tahu? Apa? Bahan bangunan? Batu. Apa? Semen, pasir, batu, ya. Terus kalau peralatan rumah tangga, apa saja? Meja. Ini yang benda mati. Benda mati, ayo. Apa? Bensin, solar, gas, dan batu bara. Terus dari pengertian itu kan pasti ada manfaatnya. Terus ada yang tahu apa manfaat sumber daya alam? Ada yang tahu? Kalau minyak bumi itu buat apa? Buat bahan bakar minyak. Terus kalau emas yang kita pakai itu buat apa? Ya, buat perhiasan. Sekarang yang pertanian, kalau padi itu buat apa? Ya, buat apa makan? Ya, makan. Terus kalau kacang kedelai biasanya diolah menjadi apa? Tempe. Tempe. Ya, susu kedelai juga bisa. Terus kalau singkong untuk camilan ya? Iya. Terus sekarang dari perkebunan. Kalau kelapa sawit digunakan manfaatnya apa? Untuk bahan baku apa? Minyak goreng, ya, untuk masak. Kalau karet dari perkebunan itu buat apa? Buat bahan baku ban. Ya. Terus kalau kopi dan teh itu buat apa? Manfaatnya? Minum. Terus sekarang yang dari kehutanan, kayu jati itu untuk apa? Bahan apa tadi? Bahan bangunan. Kalau rotan untuk perabot rumah tangga. Terus di sini ada ikan. Kalau ikan itu buat apa?
Terus sekarang kan ketersediaan sumber daya alam sudah semakin menipis kan. Terusan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, kita kan harus melestarikan sumber daya alam, ya. Bagaimana cara melestarikan sumber daya alam? Ya, terus. Ya. Apa terus? Menjaga, ya. Kalau pelestarian tanah seperti di hutan, itu cara melestarikan dengan bagaimana? Kan tumbuhan penanaman kembali itu apa namanya? Ya, reboisasi. Kalau untuk pelestarian air, biar gak warnanya apa hitam gitu, hitam coklat, cara melestarikan bagaimana? Gimana? Atau enggak biar tidak berlebihan menggunakan air, caranya kita harus gimana? Menghemat. Ya, menghemat. Terus untuk pelestarian hutan tadi ya, mencegah adanya penebangan liar itu ya. Yang terakhir adalah hewan dan air, cara melestarikan gimana? Biar hewannya sehat, gemuk, itu cara melestarikan bagaimana? Memberi makan. Ya, memberi makan. Terus mau diracuni ya Rek ya. Terus sekarang kita ulas kembali tadi, untuk sumber daya alam itu apa sih? Apa? Semua yang ada di bumi secara alami yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Terus misalnya apa tadi? Ada hewan, terus tumbuhan, laut, minyak bumi, gas bumi, air, emas, dan batu bara. Terus tadi kan ada dua sumber daya alam. Yang pertama adalah sumber daya alam hayati, yang kedua non-hayati. Kalau sumber daya alam hayati meliputi sumber daya alam apa saja? Tumbuhan dan ya hewan. Kalau sumber daya non-hayati apa saja? Benda mati, ya benar. Terus manfaat dari kekayaan alam yang dari pertanian itu tadi menghasilkan apa saja? Padi, ya. Terus kalau dari kan pertanian sama seperti perkebunan, ada ya sayur-sayuran, buah-buahan, padi dan sebagainya. Terus kalau kekayaan alam yang tidak langsung, berarti kan harus diolah kembali. Itu sumber daya alam yang harus dilestarikan itu meliputi apa saja? Pelestarian tanah, terus pelestarian air, pelestarian pelestarian barang tambang, terus yang terakhir pelestarian hewan air. Udah ada yang paham?